kerajaan Kediri beneran ada konflik dengan kerajaan lain? Ada dong. Dan konfliknya yang kita bahas kali ini merupakan konflik puncak dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo Sobat Sejarah, welcome to Sejarah Podcast, panduan menyenangkan ke masa lalu. Seperti biasa, kita akan kembali menguak fakta dan menjajahi waktu bersama kisah sejarah yang spektakuler. Sebelumnya perkenalkan diri ulang dulu gak sih biar makin akrab gitu? Boleh tuh. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan kami memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Nur Suradi, bisa dipanggil Radi. Nama saya Nabila Febriani, bisa dipanggil Nabila. Nama saya Philadelphia Laura Febrianti Sirait, bisa dipanggil Pila. Nama saya Jendral Mira Kusnadi, bisa dipanggil Dira. Kami dari kelompok 9 kelas 10-4. Nah, sekarang kita enaknya bahas apa ya? Kemarin aku ada lihat komen gitu sih, dia minta kita bahas tentang kerajaan Kediri. Gimana kalau kita bahas itu aja? Boleh tuh, coba bacain deh. Jadi dia komen, Kak, ceritain tentang kerajaan Kediri beserta peninggalannya dong. Sekalian aku juga penasaran sama masa kejayaan Kediri, dan kerajaan Kediri tuh pernah terlibat konflik sama kerajaan lain gak sih? Menarik sih pembahasannya. Ayo Coba kita bahas yuk. Langsung aja kita bahas. Nah, kerajaan Kediri itu merupakan salah satu kerajaan yang berpengaruh di Nusantara pada masa lampau, guys. Betul tuh, terutama pada abad ke-11 hingga 13 Masehi loh. Selain itu, kehidupan politik di kerajaan Kediri ditandai oleh kekuasaan yang kuat di tangan raja yang berkuasa saat itu loh guys. Iya, aku inget. Salah satu rajanya tuh Raja Srijayabaya nggak sih? Betul banget tuh Pil. Wah, aku suka banget sama kepemimpinannya. Emang kenapa, Pil? Iya, soalnya Raja Srijayabaya itu dikenal sebagai raja yang berhasil dalam kepemimpinannya pada saat dia memimpin kerajaan Kediri. Di saat itu, ia berhasil menjalankan kebijakan politik yang menguntungkan kerajaan itu dan dia juga berhasil memperluas wilayah kerajaan Kediri. Wah, gitu ya ternyata. Iya, betul. Terus kitab Jayabaya Profesi itu juga berasal dari ramalannya dia nggak sih Pil? Yap, kitab itu diyakini memegang makna penting dalam masa depan. Di bidang politik udah, sekarang kita bahas warisan kerajaan Kediri gak sih? Boleh tuh, kebetulan kerajaan Kediri memiliki warisan budaya yang kaya dan beragam. Salah satu ciri khasnya yaitu pengaruh agama Hindu-Buddha yang kuat dan tercermin dalam arsitektur seni serta ritual keagamaannya. Contohnya tuh kayak candi-candi yang terkenal gitu nggak sih? Candi-candi yang pernah kita kunjungin. Candi Penataran juga termasuk kan ya di dalamnya. Yap, betul. Selain itu juga masih ada Candi Gura, Miri Gambar, dan Candi Tuban. Seni ukir dan seni pahat juga merupakan bagian penting dari budaya Kediri loh. Contohnya seperti relief-relief yang menghiasi candi-candi dan benda-benda lainnya. Kerajaan Kediri juga punya peninggalan prasasti nggak sih? Punya dong pastinya. Di kerajaan Kediri itu ada banyak prasasti guys. Contohnya kayak prasasti Mula Maluru, Minto, Warare, dan prasasti Sukameta. Kira-kira dari prasasti yang ada di kerajaan Kediri, prasasti mana yang paling berpengaruh? Kalau aku sih prasasti Mula Malurung yang terletak di Malang atau di Jawa Timur. Emang ada apa sama prasasti Mula Maluru? Prasasti ini tuh memberikan informasi tentang struktur pemerintahan, sistem pajak, dan pembangunan infrastruktur pada masa itu, sehingga menjadi sumber penting untuk memahami sejarah dan perkembangan kerajaan Kediri. Oh, gitu. Nah, sebagai penutupan kita di podcast kali ini, gimana kalau kita ngebahas tentang konflik yang pernah dialami oleh kerajaan Kediri seperti komen yang Dira bacain tadi? Kerajaan Kediri beneran ada konflik dengan kerajaan lain? Ada dong, dan konflik yang kita bahas kali ini merupakan konflik puncak dari kerajaan Kediri, dan bisa juga disebut sebagai titik terendahnya kerajaan Kediri. Wah, aku jadi penasaran. Coba ceritain dong, Dir. Jadi, kerajaan Kediri itu pernah bertempur melawan kerajaan Singasari karena adanya persaingan kekuasaan dan sengketa wilayah di Jawa Timur pada masa itu. Kalau aku nggak salah ingat, konflik itu terjadi pada tahun 1922 Masehi kan? Yap, betul banget tuh, Pil. Emang kenapa mereka saling bertempur?
Setauku sih karena kerajaan Singasari ingin memperluas wilayahnya ya dan mengakui kedaulatan atas kerajaan sendiri. Tapi seingatku itu belum mencapai puncaknya deh. Iya, seingat aku juga mereka pernah mengalami pertempuran lain nggak sih di Sungai Garter? Yap, betul. Pertempuran di Sungai Garter itulah yang menjadi puncak konflik antara kerajaan Kediri dengan kerajaan Singasari. Wah, nggak terasa ya kita udah bahas banyak hal tentang kerajaan Kediri. Ya itu betul, mulai dari politiknya, masa kepemimpinan Sriwijayabaya, candi, dan prasasti yang ada di kerajaan Kediri dan juga budaya mereka. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita bahas pada podcast kali ini. Biarlah apa yang kita bahas pada kali ini bisa menambah wawasan kita tentang kerajaan Kediri. Kami dari kelompok 9 kelas 10 4 pamit undur diri. See you at the next podcast. Bye bye.